Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR melaksanakan groundbreaking pembangunan jembatan Pandan Simo di Ngentak, Poncosari, Serandaan, Bantul, Senin kemarin. Jembatan yang digadang-gadang akan menjadi jembatan terpanjang se-DIY ini akan menghubungkan Kapanewon Serandaan, Bantul sisi timur dengan Kapanewon Galur Kulon Progo bagian barat. Momentum bersejarah ini turut dihadiri langsung oleh Gubernur DIY, Bupati Bantul, dan penjabat Bupati Kulon Progo. Pembangunan jembatan Pandan Simo ini merupakan bagian dari rangkaian jalur Trans Selatan Jawa yang diharapkan dapat meningkatkan dan meratakan ekonomi di bagian selatan Jawa. Lokasi jembatan Pandan Simo yang berada pada karakteristik tanah yang berpasir dan muka air tanah dangkal, serta dekat dengan pusat gempa sesar opak dengan radius kurang dari 10 km, menyebabkan jembatan Pandan Simo memiliki kerentanan likuifaksi. Sehingga nantinya jembatan Pandan Simo akan menggunakan teknologi LRB atau lead rubber bearing untuk mengakomodir pergerakan selama gempa. Nanti kami itu akan memasang satu alat gitu ya untuk mengidentifikasi gempa gitu. Jadi terus juga kita untuk secara struktur kita sudah dicek untuk ketahanan terhadap gempanya. Jadi ini karena dekat dengan dengan laut gitu ya, ancamannya pastinya ada tsunami. Tapi juga kita kan ini sudah elevated ya, jadi tinggi gitu. Jadi sudah kita konstruksikan tinggi aman terhadap tsunami. Dan terhadap gempa kita juga sudah agak jauh terhadap patahan tadi dan ada alat deteksi untuk gempanya. Dalam pidatonya, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 menuturkan bahwa jembatan Pandan Simo ini merupakan proyek strategis nasional yang akan menjadi sarana pendukung mobilitas dan memperkuat konektivitas wilayah selatan DIY. Jembatan ini dianggap sebagai elemen kunci dalam memperkuat konektivitas Pulau Jawa bagian selatan yang membentang dari Banten hingga Jawa Timur yang diharapkan dapat merangsang pertumbuhan ekonomi di sepanjang koridor tersebut. Kita sudah punya program, ya kan? Bagaimana kawasan dengan ini nanti kawasan itu yang akan tumbuh itu dari Samas sampai Pandan Simo. Kalau pada lokasi sama Parangtritis untuk kawasan pariwisata pantai ya, itu kan di situ. Tapi saya belum berani mengatakan kalau belum pasti investasinya itu akan dilakukan dengan pihak-pihak lain. Ini pantai selatan ini kan patahan, jadi semua program itu sudah mengantisipasi itu, seperti bandara, seperti di sini. Jadi kira-kira antara 8-9 skala Richter mungkin masih bisa, masih aman. Sudah dilakukan pembangunan JJLS setahap demi setahap. Jembatan Kretek 2 sudah jadi dan menjadi salah satu objek wisata baru dan menjadi bangkitan baru ekonomi warga Bantul. Kemudian Kelok 18 yang menghubungkan Bantul Gunung Kidul ini ongoing proses pembangunan dan hari ini kita menyaksikan groundbreaking jembatan Pandan Simo yang anggarannya cukup spektakuler, 814 miliar. Itu hampir separuh APBD Bantul. Nah, dengan selesainya jembatan Kretek, Kelok 18, jembatan Pandan Simo, berarti apa? Bantul menjadi daerah yang terbuka, menjadi sangat aksesibel. Pembangunan jembatan Pandan Simo ini juga menjadi simbol pembuka kesejahteraan bagi masyarakat Kabupaten Bantul dengan semangat Projo Taman Sari, serta masyarakat Kulon Progo dengan semangat Binangun. Lahirnya jembatan Pandan Simo tidak hanya menjadi modal mobilitas transportasi, namun juga menjadi konektor pengembangan sektor ekonomi, logistik, dan berbagai sektor lainnya di wilayah Bantul dan Kulon Progo.
Selain itu, jembatan Pandan Simo diharapkan menjadi ikon inovasi dan eksplorasi dari potensi pantai selatan, sekaligus menjadi bagian dari strategi untuk meretas berbagai tantangan pembangunan dan merintis jalan baru dalam menciptakan perubahan. Dari Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Tim Liputan, ADI TV.